Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Semoga kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, baik anak-anak ibu, hari ini teman kalian sebagian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini sebagai pengganti ibu guru menjelaskan seperti teman kalian di sekolah. Jadi ibu guru berikan videonya ya nak ya. Ibu buatkan tutorial videonya, nanti kalian simak. Jadi ini sebagai pengganti dari ibu guru ya nak ya. Nah, kita masuk ke tema 4, sehat itu penting, dan masuk ke subtema 3. Nah, kita hari ini akan belajar tentang apa ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Nah, seperti yang sudah kalian pernah pelajari kemarin, pantun adalah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata tiap baris, dan bersajak AB-AB atau bersajak silang ya. Jadi baris pertama itu sajaknya sama dengan baris ketiga. Baris kedua sajaknya sama dengan baris keempat. Nah, kita akan mengingat lagi ciri-ciri pantun. Nah, yang pertama, pantun bersajak silang atau bersajak AB-AB. Yang kedua, tiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi harus 4 baris ya nak ya. Nah, tiap baris ke-1 dan baris kedua dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah, setiap barisnya harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi minimal 8 suku kata, maksimalnya 12 suku kata. Ini harus diperhatikan ya nak ketika nanti kalian membuat pantun. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh identifikasi pantun sebagai berikut ya nak ya. Nah, ini adalah contoh pantun anak-anak. Ini bait pertama. Nah, yang dinamakan bait itu berarti sekelompok ini nak. Nah, 4 baris ini dinamakan satu bait ya. Ingat, 4 baris atau satu kelompok yang terdiri 4 baris ini dinamakan satu bait. Nah, baris yang pertama, nih, ingat bunyi belakangnya ang ya. Ini berarti sajaknya dianggapnya A karena pertama ya. Yang kedua, bunyinya man, berarti dianggapnya sajaknya B. Yang ketiga, tadi kan sajaknya A, B, A, B, berarti ketiga harus sama dengan bunyi baris pertama, sama-sama ang ya. Terus yang keempat, nah ini sama dengan yang kedua, bunyinya man. Nah, inilah bunyi akhir baris pantun dinamakan sajak ya. Sajak adalah bunyi akhir baris dalam pantun. Nah, sekarang kita coba perhatikan ini bait kedua. Jadi pantun kelompok kedua dinamakan bait kedua ya. Nah, tadi ciri-cirinya selain bersajak AB-AB, baris pertama dan baris kedua dinamakan apa tadi? Baris pertama dan baris kedua dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah, ini tolong diperhatikan ya nak ya. Nah, berikutnya, selain tadi ada bersajak AB-AB, baris 1 dan kedua dinamakan sampiran, baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, yang terakhir adalah satu baris terdiri dari
apa? 8 sampai 12 suku kata. Jadi pantun di atas tadi ada 2 bait. Nah, sekarang sampiran pantun bait pertama. Nah, berarti pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Nah, terus isi pantun bait pertama berarti kelompok yang pertama tadi ya, Nak ya. Nah, itu berarti hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Nah, ini kalau dia intinya senang, suka mendapat hadiah, mendapat oleh-oleh, bingkisan. Nah, itu dia masuknya senang, nangis. Nah, itu masih termasuk pantun anak-anak. Nah, sampiran bait kedua. Nah, bait kedua berarti kelompok yang kedua, Nak, tadi yang di bawah ya. Nah, itu berarti pakai gelang di tangan kanan. Ingat, sampiran adalah baris 1 dan baris 2. Gelangnya terbuat dari tali. Nah, terus isi pantun bait pertama, ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Nah, kita lanjutkan. Setelah mengidentifikasi sampiran isi, kita akan mengidentifikasi suku katanya. Nah, sekarang dari bait pertama pantun tadi, pergi berenang siang-siang, itu kalau dipenggal seperti ini, Nak. Pemenggalan suku katanya. Pergi berenang siang-siang. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Nah, yang kedua, kolamnya ada di dekat taman. Berarti kolamnya ada di dekat taman. Nah, berarti ada 10 suku kata. Nah, yang ketiga, dilihat. Hatiku senang juga riang. Hatiku senang juga riang. Nah, ada 9 ya, Nak ya. Nah, sekarang baris keempat. Mendapat hadiah dari teman. Mendapat hadiah dari teman. Jadi ada 10 suku kata. Nah, pantun itu juga selain menghibur, dia juga memiliki makna tertentu, Nak. Makna bahkan ada yang di dalamnya mengandung amanat. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Nah, taruh tas di dalam loker supaya aman dan terjaga. Mari kita memakai masker agar terhindar dari corona. Nah, sesuai isinya, berdasarkan isinya, lihat isinya. Mari kita memakai masker agar terhindar dari corona. Berarti sesuai isinya, berdasarkan isinya, pantun tersebut adalah termasuk pantun nasihat karena di dalamnya mengandung nasihat supaya kita selalu memakai masker agar terhindar dari penyakit yang sekarang sedang mewabah, yaitu penyakit virus corona. Nah, amanatnya apa? Kita harus senantiasa memakai masker agar terhindar dari virus corona. Nah, sekarang coba amati pantun berikut. Nah, bermain bentengan bersama Lita. Berhati-hatilah jangan terbentur. Jaga kesehatan jantung kita dengan olahraga yang teratur. Nah, sekarang tugas kalian ini, Nak. Tugas kalian menentukan sampiran dari pantun di atas. Ingat, sampiran adalah baris ke-1 dan ke-2. Isi dari pantun di atas adalah baris ketiga dan keempat. Nah, terus tuliskan pemenggalan suku katanya. Setiap baris berarti nanti ada 4 ya.
Yang keempat, berdasarkan isi pantun di atas termasuk pantun jenis apa? Nah, terus tentukan amanat pantun. Amanat itu pesan ya, Nak ya. Nah, semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika belum paham, silahkan videonya diputar kembali, atau jika belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bu Guru. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.